Welcome to F007 Channel. Dukung terus F007 Channel dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita berikutnya dari Battle Through the Heavens. Pada part sebelumnya, tubuh Qimi melemah setelah diracun oleh Ning Yao, dan Xiaoyan sendiri masih stagnan dengan Han Mo. Di sisi lain, terjadi konfrontasi antara Xiao Yueli dengan Zanzan yang sengaja menariknya jauh dari Xiaoyan. Ini adalah kekuatan yang bahkan tidak dapat ditandingi oleh kekuatan keabadian, dan itu dapat diintegrasikan ke dalam kekuatan keabadian. Selain kekuatan yang kuat, itu juga memiliki aturan yang kuat. Zanzan bergumam di dalam hatinya. Ning Yao menggertakkan giginya saat ini. Dia hanya bisa berdiri di jalan buntu dengan Raja Tianzang di sini. Keduanya memusatkan perhatian pada pertempuran. Beberapa Raja Roh sebenarnya dipisahkan dan bertarung sendiri, yang membuat Xiaoyan dan Han Mo membentuk situasi 1 lawan 1. Kulit Ning Yao sangat suram ketika melihat situasi seperti itu. Awalnya, penindasan terlihat tampaknya baik-baik saja. Tapi Ning Yao tidak terburu-buru. Memang sulit untuk membunuh Xiaoyan sekarang. Dia telah menghancurkan slip batu giok dan memberitahu Tianxun yang merupakan Raja Roh paling kuat di Istana Surgawi. Dia awalnya adalah salah satu dari 10 Raja Roh teratas. Tetapi ketika dia menginvasi dunia bawah, dia mengalami luka yang parah dan Yang Tian meledakkan dirinya sendiri. Selama Tianxun datang, bahkan Raja Tianzang tidak akan dapat melindungi Xiaoyan hari ini. Setidaknya itulah yang dipikirkan oleh Ning Yao di dalam hatinya. Tapi melihat Raja Tianzang yang tak kenal takut, ini membuat Ning Yao merasa sedikit tidak nyaman. Karena dia tahu bahwa meskipun Raja Tianzang tampak ceroboh, pada kenyataannya tidak mungkin rubah tua ini gagal menebak. Tetapi jika Raja Tianzang dapat menebaknya, dia harus membawa pergi Xiaoyan sekarang. Tetapi mengapa dia masih begitu tenang? Apakah itu berarti dia tidak takut sama sekali? Lagi pula, dia telah bertahan lama dan pikirannya sangat halus. Jadi dia harus memikirkan situasi pertempuran dari sudut pandang Raja Tianzang. Semua perhitungannya saat ini harus sesuai perhitungan Raja Tianzang. Tapi sekarang Ning Yao mengepalkan tinjunya dengan erat. Dia telah menghancurkan batu giok itu. Tetapi setelah memikirkannya dengan hati-hati pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa perilakunya agak mendadak. Karena Ning Yao tidak dapat menilai apakah Raja Tianzang benar-benar memiliki kartu truf di tangannya, atau apakah dia mempermainkan Ning Yao. Baik yang pertama dan yang terakhir dimungkinkan. Bagaimana memilih tergantung pada apakah Ning Yao berani bertaruh dan apakah dia harus membayar harga seperti itu untuk membunuh Xiaoyan. Jika benar Raja Tianzang memiliki kartu truf di tangannya dan 9 Raja Roh dari Istana Surgawi berkumpul di sini, maka mereka akan jatuh ke dalam perangkap Raja Tianzang, dan Raja Tianzang menyebutkan kata-kata itu. Mungkinkah mereka berencana untuk menjebak kami dengan bantuan nama reinkarnasi Xiaoyan dan menyingkirkan kami sebelum berperang melawan Taisu? Sambil memikirkannya, tidak ada rasa takut di mata Ning Yao, tetapi sudut mulutnya naik sedikit, seolah-olah dia tidak takut. Tetapi ada kilatan antisipasi di matanya. Xiaoyan jatuh dengan satu kakinya, wajah Han Mo suram. Dia mengangkat tangannya dan perisai cahaya muncul, menghalangi kaki raksasa Xiaoyan. Pada saat yang sama, kedua jarinya menunjuk ke arah Xiaoyan dan menebas dengan ganas. Sinar cahaya muncul dan menebas ke arah kepala Xiaoyan, membuat Xiaoyan harus menghindar ke samping. Terjadi pembalikan yang luar biasa, dan dia mendekati Han Mo dalam sekejap, dan kemudian terus memukul Han Mo dengan pukulan yang kasar. Sekarang kekuatan fisiknya telah mencapai kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pukulan ini berisi kekuatan fisik yang kuat. Angin kencang menderu dan kehampaan di sekitar tinju tampaknya memiliki retakan seperti cermin. Perisai cahaya yang baru saja dipadatkan oleh Han Mo runtuh seketika di bawah pukulan ini. Dan Han Mo tiba-tiba menyusut, tetapi dia tidak mundur. Kemudian cahaya biru menyala di matanya.
dan dia mengangkat tinjunya untuk menghadapi Xiaoyan secara langsung. Dewa asli bintang 5 dan tubuh abadi dewa, pukulan ini juga bercampur dengan kekuatan abadi avatar Juchi. Tidak ada keraguan tentang kekuatannya, tetapi Hanmo tidak takut. Dia berani mengangkat tinjunya untuk bertarung saat ini. Tinju keduanya bertabrakan dengan keras di saat berikutnya, tetapi Xiaoyan tidak merasakan benturan kedua kekuatan pada saat tabrakan. Sebaliknya, lengannya melunak seolah-olah sebuah kekuatan menarik semua kekuatan pukulannya. Sebelum Xiaoyan sadar kembali, kekuatan yang akrab dengan Xiaoyan tiba-tiba meledak di kepalan tangan Hanmo. Tubuh Xiaoyan terkejut dan dia langsung dikirim terbang oleh kekuatan aneh yang tiba-tiba ini. 5 jarinya meledak dan lengannya langsung berlumuran darah, tetapi segera lengannya tertutup kabut putih dan dia pulih dengan cepat. Xiaoyan tidak pernah meremehkan Hanmo, lagi pula dia adalah salah satu raja roh di istana surgawi, dan dari ingatan Qijun, Xiaoyan mengetahui kekuatan Hanmo saat ini adalah keabadian Kaisar Langkah ke-8. Setelah bergabung dengan Avatar, Xiaoyan sebenarnya tidak memiliki kekuatan tempur khusus untuk mengalahkan Hanmo. Xiaoyan tidak tahu apakah dia bisa bertarung melawan Hanmo yang berada di langkah ke-8 keabadian Kaisar. Justru karena dia tidak tahu batasnya sendiri, Xiaoyan tidak berpikir bahwa dia tidak bisa bersaing dengannya. Saat berikutnya, Xiaoyan menjentikan lengannya dan kekuatan yang kuat mengalir menuju Hanmo, dan pukulannya sendiri tidak melukai Hanmo, tetapi tampaknya telah mengubah seluruh area menjadi kekuatannya dalam sekejap. Dan semua kekuatan bereaksi pada Xiaoyan sendiri. Hanmo memiliki sarana yang kuat dalam menahan serangan barusan. Meskipun semua kekuatan telah bangkit kembali, metode Hanmo sangat mirip dengan lengan Dewa Xiaoyan yang dapat terus menyerap kekuatan dan kemudian meledak. Hanya saja Hanmo memantulkan kekuatan Xiaoyan ke lengan Xiaoyan dan meledak dalam sekejap, tetapi lengan itu dapat terus menyimpan kekuatan. Semakin banyak serangan yang ditahan, semakin kuat kekuatan akan dilepaskan. Xiaoyan ingin melihat bagaimana Hanmo memulihkan kekuatannya. Pada saat ini, 5 segel bintang melintas di antara alis Xiaoyan. Energi dan darah yang kuat meletus di tubuh Xiaoyan, dan kelima jari kedua tangannya tiba-tiba menegang. Seolah-olah otot-otot di seluruh lengan berdenyut dan bahkan melangkah keluar dari tinjunya selangkah demi selangkah, mengalir seperti kuas dan tinta seperti air pancuran. Kekuatan keterampilan bertarung 82 tinju para dewa juga meningkat dengan meningkatnya kekuatan fisik Xiaoyan. Kekuatan setiap pukulan menghancurkan kehampaan yang membuat semburan ledakan. Kemudian kulit Hanmo sedikit berubah. Secara alami dia merasakan kekuatan menindas yang menyapu dari kepalan tangan Xiaoyan, dan dia tentu saja tidak berani gegabah. Aura yang kuat meluap darinya. Meskipun dia adalah raja yang paling lemah, namun dia masih jauh lebih kuat dibandingkan Xiaoyan sendiri. Hanya saja dengan restu dari armor dewa palsu, Xiaoyan bisa menyaingi Hanmo. Cahaya di tubuh Hanmo berkedip, kemudian armor terpasang. Yang mengejutkan Xiaoyan adalah baju besi yang muncul di tubuh Hanmo bukanlah armor dewa palsu. Wajah Hanmo serius, dia memperlakukan Xiaoyan dengan sangat serius dan dia tidak berani ceroboh sama sekali. Dia segera mencubit sudut tangannya dan segel besar muncul menutupi Xiaoyan seketika, dan naga merah menabrak Xiaoyan. Dia mencurahkan kekuatan di tubuhnya dengan gila-gilaan saat ini. Kemudian suara tumpul tiba-tiba menyebar. Selama periode ini, dia masih terus-menerus mengubah keterampilannya dan kekuatan keabadian terus mengalir ke cetakan tangannya, dan itu memadatkan teknik terlarang yang lebih kuat untuk menghadapi Xiaoyan. Jejak tangan yang rumit berubah dengan cepat, dan lingkaran cahaya besar segera terbentuk di sekitarnya, tertutup rapat dengan pola cahaya. Adegan di depan Xiaoyan berubah dan pengaturan Hanmo adalah sistem ilusi, tetapi Hanmo mungkin tidak mengetahui bahwa Xiaoyan memiliki goyan untuk melanggar batasan. Setelah segel pertama larangan muncul, Xiaoyan menepuk goyan dari jubah lengan bajunya dan goyan keluar dengan linglung. Langgar batasan itu, Xiaoyan berteriak. Sekarang tinjunya berkobar. Saat goyan hendak marah,
Goyan melirik Xiaoyan yang penuh amarah. Dia tidak berani bicara omong kosong lagi, dan segera cahaya biru meledak dari matanya. Kemudian ilusi yang baru saja dipadatkan Hanmo runtuh seperti cermin. Pada saat yang sama, tubuh Xiaoyan tiba-tiba keluar dan kemudian telapak kakinya bergerak beberapa langkah berturut-turut ke depan. 7 langkah dewa pembunuh, teriak Xiaoyan. Melihat jejak kaki besar di udara, mata Hanmo tiba-tiba menyusut karena dia cukup akrab dengan langkah kaki ini. Saat dia melihat langkah kaki ini, hatinya bergetar dan dia merasa bahwa dia sedang berperang melawan Yang Mulia. Dia sangat kagum dan takut pada Yang Mulia karena sebelum Yang Mulia mati, dia terlalu mudah untuk menekan mereka dan bahkan mungkin untuk membawa mereka ke kehancuran seluruh istana surgawi. Tapi Yang Mulia tidak melakukan itu. Semakin banyak kasusnya, semakin membuktikan kekuatan Yang Mulia mampu menghancurkan mereka. Tapi mengapa membiarkannya sampai sekarang? Apakah hanya menjadi mitra pelatihan setelah reinkarnasi? Hanmo mau tidak mau memikirkannya. Larangan yang langsung dilanggar membuatnya semakin ketakutan. Dia tidak bisa menyembunyikan ketakutan semacam ini karena kenangan kekuatan Yang Mulia terlalu dalam di hatinya. Menyaksikan langkah kaki besar yang menderu-deru di ujung, mata Hanmo tiba-tiba menyusut. Dia bisa merasakan kekuatan keabadian melonjak keluar dari tubuhnya secara gila-gilaan. Kemudian telapak tangan transparan menyentuh bayangan kaki besar yang mengaum. Suara gemuruh bergema, namun 7 langkah dewa pembunuh dari Xiaoyan cukup kuat dan keterampilan bertarung yang ditampilkan oleh Hanmo runtuh sedikit demi sedikit. Hanmo menggertakkan giginya lagi dan terus menunjukkan keterampilan bertarungnya. Kekuatan abadi dari tubuh Hanmo terus menyembur keluar. Terlihat dari sini bahwa kekuatan Hanmo sebenarnya tidaklah lemah. Terlihat Hanmo mengangkat tangannya dan melambaikan tanda hitam seukuran telapak tangan lalu muncul di telapak tangannya. Itu memancarkan energi iblis yang kuat dan langsung melemparkannya. Saat tanda hitam meninggalkan telapak tangan Hanmo, kemudian angin bertiup dan itu tumbuh dari seukuran telapak tangan menjadi puluhan kaki, lalu berubah menjadi tinta ukuran 100 kaki yang berputar terus-menerus. Dengan ekspresi keengganan di wajahnya dan terus mengubah ukurannya hingga membengkak menjadi 1000 kaki, segel ini terlihat aneh dan diukir dengan kayu cendana sebagai patung Buddha, tetapi diisi dengan energi jahat yang tak ada habisnya. Patung Buddha Hanmo menghindari langkah kaki Xiaoyan dan mereka menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Mata Xiaoyan sedikit menyipit, lalu dia terus mengambil langkah ke-6 dengan susah payah. Tidak peduli seberapa kuat Xiaoyan, dia tidak mungkin menampilkannya dengan mudah. Untuk menggunakan teknik ini, tubuh fisik harus memikul beban yang sangat besar, tapi itu akan meningkat dengan peningkatan kekuatan Xiaoyan. Di bawah energi kuat dan kekuatan darah Xiaoyan saat ini, 7 langkah dewa pembunuh yang ditampilkan Xiaoyan sekarang telah sepenuhnya mencapai kekuatan tempur dari keterampilan bertarung tingkat kuno. Sehingga Hanmo harus menggunakan kekuatan penuh untuk menghadapinya. Jelas metode Tianji yang dilakukan Hanmo tidaklah mudah dan itu mengkonsumsi kekuatan abadi yang sangat besar. Tanpa armor dewa palsu, siapapun yang menghabiskan kekuatan abadi terlebih dahulu akan dikalahkan. Namun sejauh ini, Xiaoyan benar-benar dapat melihat bahwa Hanmo pasti memiliki kekuatan tersembunyi. Tanda hitam di udara paling banyak dapat dianggap sebagai kartu yang relatif kuat, tetapi jelas bukan kartu truf Hanmo yang terkuat. Pertempuran antara keduanya tampaknya tidak mengejutkan dibandingkan dengan pertarungan di sekitarnya. Bahkan para senior dari Labu Dewa Bermata 9 berjuang lebih keras. Xiaoyan melihat medan perang untuk melihat para senior dari Labu Dewa Bermata 9 yang membantunya beberapa kali. Tetapi Xiaoyan masih tidak tahu banyak tentang kekuatan mereka. Tepatnya dia tidak memahami mereka secara detail. Hal yang paling menakjubkan adalah para senior ini tidak peduli musuh seperti apa yang dihadapi Xiaoyan. Mereka dapat menandinginya selama mereka bergerak. Tampaknya saat bertemu dengan yang kuat, mereka menjadi kuat. Dan saat bertemu dengan yang lemah, mereka akan jadi lemah. Di antara sosok yang muncul dari Labu Dewa Bermata 9, Dewa Kematian adalah yang paling kuat. Setiap kali dia membuka mulutnya, dia bisa menghentikan musuh bahkan Raja Roh.
Hanya saja tidak mudah untuk membunuh Raja Roh ini, tetapi Raja Roh ini mengalami banyak kerugian selama pertarungan. Ini membuat Ning Yao yang menonton adegan ini dari kejauhan mengepalkan tinjunya. Emosinya meledak-ledak, merasa malu melihat 7 Raja Roh banyak yang dirugikan. Tapi Ning Yao menyipitkan matanya secara bertahap melihat pendekar pedang gila dan yang lainnya. Dia sepertinya telah memperhatikan sesuatu yang aneh. Bukankah pria itu bukan dari Sensi? Bahkan kamu lupa di mana kamu dilahirkan. Apakah kamu masih peduli dari mana orang lain berasal? Raja Tianzang masih duduk di geladak dengan santai dan berpuas diri sambil menegak guci anggur di tangannya dari waktu ke waktu. Dia harus mengambil beberapa kata melihat pertempuran yang terjadi di mana-mana, dan yang terakhir memutar pinggangnya karena fakta bahwa Raja Roh tidak dapat menahannya dan pembuluh darah di dahinya berkedut hebat. Raja Roh terjebak dalam pertempuran melawan sosok dari Labu Dewa Bermata 9, dan Raja Roh tidak bisa membunuh sosok-sosok ini. Di antara mereka terlihat bolak-balik dan mencapai jalan buntu, tapi kelihatannya semua Raja Roh tidak terburu-buru. Mereka jelas telah membuat pengaturan, jadi sekarang cukup diam saja. Tetapi Xiaoyan tidak peduli dengan apa yang terjadi di sekitarnya. Sekarang Xiaoyan hanya punya satu pikiran untuk membunuh Han Mo. Walaupun sangat sulit untuk membunuh Han Mo yang telah mencapai langkah ke-8 keabadian Kaisar. Selama pertempuran dengan Han Mo, Xiaoyan tahu bahwa ini pasti penilaiannya yang salah dan kekuatan Han Mo tidaklah lemah. Istana surgawi melakukan kejahatan di mana-mana. Tidak heran aku tidak melihat kalian. Ternyata kalian telah mengabdikan diri untuk mundur dan berlatih. Setelah sekian lama, kekuatan kalian telah meningkat. Tetapi tampaknya masih sulit untuk kembali ke puncak kekuatan kalian. Raja Tianzang terus berbicara dengan Ning Yao. Kali ini Ning Yao memilih untuk diam. Pada saat ini, benturan kekuatan Xiaoyan dan Han Mo membuat suara yang memekakkan telinga, dan semua mata tidak bisa tidak tertarik menatap pertempuran di antara keduanya. Melihat sosok hantu bertanduk besar yang keluar dari udara, pupil mata Ning Yao juga tiba-tiba menyusut karena memang sulit untuk tidak terkejut dengan teknik bertarung yang familiar ini. Ini adalah salah satu keterampilan bertarung bergengsi Suzang. Meskipun 7 langkah dewa pembunuh Xiaoyan tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan yang mulia, tetapi bentuknya pada dasarnya sama. Keterampilan bertarung ini belum pernah dirumorkan ada yang menggunakannya. Bahkan jika beberapa peniru membuatnya, mereka pada dasarnya berbeda dari 7 langkah dewa pembunuh yang mulia. Pada saat ini, jejak kaki besar di udara bertabrakan dengan segel sihir, dan Raja Tianzang bergumam lagi saat melihat ini. Ini adalah keterampilan bertarung dari Yang Mulia Suzang, dan Han Mo menggunakan keterampilan yang dibuat oleh Tuan Jahat. Aku tidak tahu berapa banyak pertempuran yang telah terjadi antara Yang Mulia Suzang dan Shizun sebelumnya, dan aku cukup beruntung telah melihat pertempuran antara keduanya. Pertempuran ini seolah-olah telah memutar balik waktu. Pada saat ini, energi ganas menyapu aliansi dewa petarung seperti badai dan ruang ini terguncang. Tapi kehampaan di sini lebih stabil dari yang dibayangkan. Meskipun ada begitu banyak makhluk abadi yang bertarung di sini, ruang tersebut tidak menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Saat ini Xiaoyan menampilkan langkah ke-6 dari kakinya yang sudah sangat kental dan kekuatannya terbukti dengan sendirinya. Selama tabrakan, segel Buddha Han Mo secara bertahap berhenti berputar, dan energi sihir pada segel itu dikonsumsi dengan cepat, dan jika ini terus berlanjut, segel itu sama sekali tidak akan berguna. Han Mo jelas tidak ingin menyerah dan menghancurkannya. Lagi pula energi sihir memiliki kekuatan yang dimilikinya saat ini, dan dapat bersaing dengan 7 langkah dewa pembunuh. Tetapi pada saat ini, cahaya hitam tiba-tiba berkedip di mata Han Mo, dan kedua jarinya menjentikkan di antara alisnya. Segera celah muncul di antara alis, dan tiba-tiba mata biru muncul di antara alisnya. Itu berbeda dengan warna biru mata Goyan. Mata ini mengandung cahaya bintang, dan cahaya biru langsung meledak. Cahaya biru mendarat di langkah ke-6 Xiaoyan, dan suara berderak tiba-tiba terdengar dari jejak kaki yang besar itu.
Mata Xiaoyan membeku sesaat dan dia tidak ragu melipat gandakan kekuatannya secara eksponensial. Segera langkah ketujuh mengembun dan bertabrakan dengan cahaya biru yang penuh dengan kekuatan penghancur. Cahaya biru itu sepertinya mengandung kekuatan korosi. Di seluruh langkah ketujuh Xiaoyan dan di bawah cahaya biru, langkah kakinya berubah secara tak terduga. Kemudian bintik-bintik biru muncul di langkah ketujuh Xiaoyan dan itu melemah dengan cepat. Xiaoyan merasa aneh saat melihat adegan ini dan bahkan membuat langkah ketujuh runtuh dengan keras. Lalu cahaya biru menyebar. Sementara itu, Hanmo terus membiarkan mata di antara alisnya menembus ke arah Xiaoyan. Cahaya biru itu sangat aneh dan dia melihat Xiaoyan sambil tersenyum. Xiaoyan mundur untuk menghindarinya, namun cahaya biru ini menyebar dengan kecepatan yang sangat cepat dan hampir tidak mungkin untuk menghindarinya. Untungnya setelah beberapa saat, cahaya biru berangsur-angsur meredup dan Xiaoyan menghentikan sosoknya. Tapi dia segera menyadari ada yang tidak beres dan segera mengangkat telapak tangannya. Pada saat ini dia melihat punggung tangan dan telapak tangannya terdapat bintik-bintik cahaya biru yang baru saja muncul dan menyebar dengan cepat. Apakah ini beracun? Xiaoyan terkejut dan jantung api di tubuh Xiaoyan menyebar dengan cepat. Dia tidak takut dengan racun. Pada dasarnya jantung api dapat menghilangkan racun, tetapi cahaya biru yang menyebar di kulitnya tidak menghilang sama sekali. Setelah Xiaoyan menggunakan jantung api, itu tidak hanya tidak dapat dihilangkan, tetapi terus menyebar dengan cepat. Di bawah penyebaran cahaya biru ini, seluruh tubuh Xiaoyan berangsur-angsur menjadi transparan, dan itu sepertinya mengandung cahaya bintang. Melihat ini, Ning Yao tersenyum lalu bergumam. Jadi bagaimana dengan reinkarnasi? Dia tidak akan memiliki kesempatan untuk bisa tumbuh lagi. Cahaya biru dengan cepat menyebar ke seluruh tubuh Xiaoyan dan kulit serta dagingnya tampak transparan di bawah warna biru dan merah. Cahaya biru dan merah masih dengan cepat menyebar ke anggota tubuh dan tulang Xiaoyan, tetapi dia tidak merasakan sakit sedikit pun. Tidak hanya dia tidak merasakan sakit di tubuhnya, Xiaoyan juga tidak merasakan bahaya kematian, tetapi cahaya biru di tubuhnya sudah menyebar dan ketika dia menarik lengan bajunya, lengannya benar-benar menjadi transparan seperti kaca biru. Xiaoyan mencoba menyentuhnya dengan tangannya, tetapi ternyata tubuhnya menjadi kaku. Meskipun tubuh tidak merasakan krisis apapun saat ini, namun situasi yang terjadi sekarang menyebabkan pupil mata Xiaoyan menyusut tajam dan cahaya biru telah menyebar ke seluruh tubuhnya. Sekarang hanya kepala Xiaoyan yang belum diambil oleh cahaya biru. Saat ini, Ning Yao menunjukkan senyum percaya diri di wajahnya, termasuk Hanmo juga sangat percaya diri. Apa yang dilakukan orang tua ini? Saat ini suara marah Xiao Yueli terdengar. Tiba-tiba, Raja Tiansang membanting labu anggur di tangannya. Nada suara ini benar-benar berbeda dari panggilan Xiao Yueli sebelumnya, dan Xiao Yueli tidak pernah menyebut namanya Raja Tiansang. Saat ini sosok Raja Tiansang yang duduk di geladak tiba-tiba menghilang. Raja Tiansang tidak menoleh dan membantu Xiaoyan, tetapi memilih untuk menyerang Ning Yao. Tubuh Ning Yao tiba-tiba bergetar sebelum dia bisa bereaksi. Dia mendengar hembusan angin dan tombak menembus perutnya. Adapun kapan dan di mana tombak dilepaskan, sepertinya dia tidak tahu. Tepat ketika Ning Yao tercengang, tangan kuat mencengkram lehernya dengan erat. Pada saat ini, mata Raja Tiansang yang terlihat acuh tak acuh berubah menjadi mata dingin menatap Ning Yao. Kemudian Raja Tiansang menoleh ke Xiaoyan yang bersinar dengan cahaya biru dan meneriaki Ning Yao. Jelas, cahaya biru yang muncul di tubuh Xiaoyan tidak diduga oleh Raja Tiansang, karena itu adalah metode yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Jadi saat pertama kali, dia menganggap cahaya biru yang muncul dari tubuh Xiaoyan sebagai racun dan segera mencari penawarnya. Tetapi Ning Yao yang ditusuk oleh Raja Tiansang dan mencengkram tenggorokannya langsung berkata, "Menara pemakaman langit bukanlah racun. Tentu saja kamu juga dapat memahami bahwa ini adalah racun tanpa penawar." Ning Yao tidak menghindar tetapi menatap pemakaman langit dengan seringai wajahnya. "Aku ingin menasihatimu, lindungi gadis itu, jika tidak, dia akan berakhir sama dengannya." Begitu Ning Yao selesai berbicara, mata Raja Tiansang menyala dengan niat membunuh yang kuat. Raja Tiansang menarik tombak keluar dari perut Ning Yao dengan keras, lalu memutar pergelangan tangannya dan menusuk perutnya lagi.
Tombak itu terus-menerus menusuk perut Ning Yao, namun ekspresinya tetap tenang. 5 jari Raja Tiansang langsung mengerahkan kekuatannya, memutar lehernya, dan langsung melihat Xiaoyan. Sekarang bukan waktunya untuk bermain-main sambil membalikkan pinggang melihat Xiaoyan. Membunuhmu itu tidak penting dibandingkan dengan hidup dan mati Xiaoyan. Setelah beberapa langkah, Raja Tiansang muncul di sisi Xiaoyan dan bahkan meraih Xiaoyan yang diselimuti cahaya biru dan ingin membawanya pergi. Cahaya biru telah menyebar ke leher Xiaoyan. Saat ini cahaya biru juga muncul di wajahnya dan seluruh tubuh Xiaoyan tidak dapat bergerak lagi. Raja Tiansang memandangi cahaya biru di tubuh Xiaoyan dan sedikit mengerinyit. Telapak tangannya bersandar pada tubuh Xiaoyan. Pada saat ini, dia tidak bisa lagi merasakan daging dan darah di tubuh Xiaoyan, tetapi perasaan yang aneh. Dan film pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.